Pernahkah kamu mengalami satu momen aneh dalam hidup saat sesuatu yang seharusnya biasa tiba-tiba terasa seperti pertanda, bukan suara keras, bukan kejadian besar, hanya hal kecil, namun entah kenapa hatimu berhenti sejenak. Mungkin seekor hewan yang tiba-tiba masuk ke rumah, muncul tanpa diundang, lalu pergi begitu saja. Bagi sebagian orang, itu hanya kebetulan, namun bagi mereka yang peka, momen seperti itu sering menyimpan pesan yang dalam. Malam ini, kita akan duduk lebih lama, menarik napas lebih pelan, dan mendengarkan kembali kepercayaan lama yang sudah berumur ratusan tahun. Karena dalam hitungan Jawa, ada saat-saat tertentu di mana alam seperti ingin menyampaikan sesuatu. Dan jika kamu lahir di Weton Legi, pesan itu sering kali datang lewat cara yang tidak biasa. Video ini bukan tentang menakut-nakuti, bukan juga untuk membuatmu percaya secara membabi buta. Ini adalah ruang untuk memahami mengapa orang-orang Jawa zaman dulu begitu memperhatikan tanda-tanda kecil. Mengapa mereka tidak pernah sembarangan menafsirkan kehadiran makhluk hidup di sekitar rumah. Kita akan membahas perlahan tentang Weton Legi, tentang hubungan manusia dengan alam, dan tentang satu kepercayaan lama yang mengatakan bahwa rezeki kadang datang lebih dulu sebagai tanda sebelum ia benar-benar menjadi kenyataan. Jika kamu ingin memahami hidupmu tanpa terburu-buru, tanpa suara keras, tanpa paksaan, maka dengarkan sampai selesai. Karena di tengah-tengah nanti ada satu bagian yang sering membuat orang terdiam lama. Setelah videonya berakhir, selamat datang di Mbah Parman Channel. Di sini kita tidak mencari sensasi. Kita tidak mengejar ketakutan. Kita hanya duduk bersama, membicarakan hidup dengan cara yang pelan dan jujur. Channel ini lahir dari kebiasaan lama, mendengarkan cerita orang tua, merenungkan makna, dan membiarkan waktu berjalan tanpa dikejar. Jika kamu menemukan ketenangan di sini, itu bukan karena kata-kata yang hebat, melainkan karena kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang perlu kamu simpan di benak. Tidak semua tanda berarti hal yang sama untuk setiap orang. Ada tanda yang hanya lewat, ada tanda yang menguji, dan ada tanda yang muncul karena seseorang memang siap menerimanya. Di bagian selanjutnya nanti, kita akan membahas mengapa tidak semua orang Weton Legi mengalami hal yang sama, meski tanda yang datang terlihat serupa. Dan di sanalah banyak orang mulai memahami satu hal penting tentang hidupnya. Dalam penanggalan Jawa, Legi sering dikaitkan dengan rasa manis. Bukan hanya soal rezeki, tapi juga soal watak dan energi batin. Orang yang lahir di Weton Legi umumnya memiliki pembawaan yang halus, tidak meledak-ledak, tidak suka memaksa. Mereka bisa berada di tengah keramaian, namun tetap membawa suasana tenang. Banyak dari mereka tidak sadar bahwa dirinya sering menjadi penetral. Saat suasana panas, kehadirannya meredam. Saat emosi memuncak, kata-katanya menurunkan. Inilah sebabnya, dalam kepercayaan lama, Weton Legi dipercaya mudah disinggahi energi baik, bukan karena mereka memanggilnya, tapi karena batinnya terbuka. Namun, keterbukaan ini juga membuat Legi lebih peka dibanding Weton lain. Mereka lebih mudah merasakan perubahan suasana, lebih cepat menangkap isyarat kecil, dan seringkali lebih dulu sadar sebelum sesuatu terjadi. Di masa lalu, orang Jawa tidak pernah melihat hewan hanya sebagai hewan. Setiap makhluk hidup
dipandang sebagai bagian dari keseimbangan. Ketika satu makhluk keluar dari jalurnya dan memasuki wilayah manusia, itu dianggap sebagai bahasa alam, bukan bahasa yang harus ditakuti, tapi bahasa yang perlu didengarkan, terutama jika kejadian itu terjadi di rumah, di ruang paling pribadi, di tempat energi seseorang paling kuat. Bagi weton legi, kejadian seperti ini sering memiliki makna ganda, bukan sekadar pertanda luar, melainkan juga cerminan kondisi batin. Karena rezeki dalam kepercayaan lama tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang sebagai kesiapan, kadang sebagai peringatan, kadang sebagai pengalihan arah hidup, dan di titik inilah banyak orang keliru menafsirkan. Ada anggapan bahwa jika tanda muncul, maka rezeki akan datang seketika. Padahal tidak selalu demikian. Orang-orang tua dulu percaya tanda hanyalah pembuka pintu, bukan isi rumahnya. Rezeki bisa datang besok, bisa bulan depan, bisa juga dalam bentuk yang sama sekali berbeda dari yang kita bayangkan. Yang penting bukan menunggunya dengan gelisah, melainkan menyiapkan diri dengan tenang. Dan inilah yang sering luput dari weton legi, karena mereka terlalu fokus pada makna luar, hingga lupa mendengarkan dirinya sendiri. Sekarang, tarik napas pelan. Jika kamu lahir di weton legi, atau merasa cerita ini dekat dengan hidupmu, jangan terburu-buru menyimpulkan. Karena di bagian berikutnya nanti, kita akan mulai masuk ke makna yang lebih dalam. Tentang jenis-jenis tanda, tentang perbedaan antara peringatan dan anugerah, dan tentang satu sikap batin yang menentukan apakah rezeki benar-benar akan mendekat atau justru menjauh perlahan. Dalam kepercayaan Jawa lama, tidak semua yang datang ke rumah membawa pesan yang sama. Ada yang hanya lewat, ada yang tersesat, dan ada yang memang dikirim. Bukan dikirim untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk dipuja, melainkan sebagai isyarat halus bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar kehidupan. Bagi weton legi, isyarat semacam ini jarang datang dalam bentuk keras, tidak berupa mimpi buruk, tidak berupa kejadian besar. Justru datang lewat hal kecil, hewan yang muncul tiba-tiba, waktu yang tidak biasa, dan perasaan batin yang sulit dijelaskan. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tapi legi sering langsung ngeh. Ada rasa berhenti di dada, ada keheningan sesaat, seolah batin berkata, perhatikan ini. Banyak orang salah paham. Mereka mengira hewan tertentu adalah pembawa rezeki. Padahal, dalam pandangan lama, hewan bukan membawa apapun. Mereka hanya membuka pintu. Rezeki itu sendiri datang dari arah yang tidak bisa ditebak. Hewan hanyalah simbol bahasa alam. Cara semesta mengetuk kesadaran manusia, dan simbol ini bekerja paling kuat pada orang-orang yang batinnya peka. Itulah sebabnya dua orang bisa melihat kejadian yang sama, namun hanya satu yang merasakan dampaknya. Weton legi dipercaya memiliki hubungan yang lebih lembut dengan alam, bukan hubungan yang dominan, melainkan hubungan yang selaras. Mereka tidak menantang arus. Mereka membaca arah. Inilah sebabnya dalam cerita-cerita lama, banyak tokoh legi yang hidupnya tampak sederhana, namun jarang kekurangan. Bukan karena selalu berlimpah, melainkan karena jarang kehabisan. Dan ketika hewan tertentu masuk ke rumah legi, itu seringkali bertepatan dengan satu hal. Perubahan arah hidup. Bisa kecil, bisa besar, namun hampir selalu membawa pergeseran.
Ini bagian yang sering disalahartikan. Ketika orang mendengar kata rezeki, yang terbayang biasanya uang. Padahal rezeki jauh lebih luas. Rezeki bisa berupa jalan keluar saat terdesak, pertemuan yang menyelamatkan, keputusan yang tepat di waktu genting, atau bahkan masalah yang datang lebih awal. Agar bencana besar bisa dihindari. Orang-orang tua dulu percaya rezeki terbesar adalah keselamatan yang tidak disadari. Dan weton legi sering diberi ini, bukan dalam bentuk gemerlap, melainkan dalam bentuk cukup. Rumah dalam kepercayaan Jawa bukan sekadar bangunan, ia adalah perpanjangan dari diri pemiliknya. Energi batin seseorang paling kuat di rumahnya sendiri. Ketika sesuatu masuk ke rumah, itu berarti ia menembus batas pribadi. Maka, tanda yang datang ke rumah lebih kuat maknanya dibanding yang ditemui di luar. Bagi Legi, kejadian ini sering muncul saat ia sedang berada di persimpangan batin, bimbang, lelah, atau sedang memikirkan keputusan penting. Seolah alam berkata, perhatikan arah langkahmu. Kesalahan paling sering adalah ini, menafsirkan tanda dengan tergesa. Melihat satu kejadian, lalu langsung berharap sesuatu. Padahal, tanda tidak bekerja seperti itu. Tanda hanya membuka kesadaran. Yang menentukan hasilnya adalah sikap batin setelahnya. Orang weton legi yang tenang, tidak bereaksi berlebihan, tidak membesar-besarkan, tidak pula menyepelekan. Mereka menyimpan, merenung, dan membiarkan waktu menjawab. Justru disitulah rezeki sering bergerak mendekat, tanpa suara. Namun ada satu hal penting yang jarang dibicarakan. Tidak semua tanda membawa kebaikan jika disikapi dengan cara yang salah. Dan tidak semua weton legi siap menerima makna di baliknya. Di bagian berikutnya nanti, kita akan membahas satu kesalahan batin yang sering dilakukan legi setelah melihat tanda. Kesalahan kecil, namun dampaknya bisa panjang. Dan di sanalah banyak orang akhirnya sadar mengapa rezeki yang seharusnya mendekat justru terasa menjauh. Sekarang, jangan buru-buru. Jika kamu merasa kisah ini dekat, itu bukan kebetulan. Biarkan kata-kata ini mengendap dulu, karena di part berikutnya kita akan masuk ke bagian yang lebih sunyi, lebih personal, dan sering membuat orang terdiam lama. Setelah videonya selesai diputar, ada satu momen dalam hidup saat seseorang mulai merasa bingung. Bukan karena tidak tahu arah, melainkan karena terlalu banyak tanda. Dan anehnya, ini sering dialami oleh weton legi. Mereka melihat isyarat, mereka merasakannya, namun justru semakin lama hati mereka semakin penuh, bukan penuh harap, melainkan penuh pertanyaan. Apakah ini pertanda? Apakah aku salah langkah? Kenapa rasanya tidak tenang seperti dulu? Disinilah titik baliknya, karena tanda yang seharusnya menjadi pengingat perlahan berubah menjadi beban batin jika disikapi tanpa kesadaran. Orang-orang tua dulu percaya bahwa tanda bukan untuk dicari dan bukan pula untuk ditafsirkan berlebihan. Namun weton legi, karena kepekaannya, sering terjebak pada satu kesalahan halus. Terlalu ingin memahami segalanya. Mereka ingin tahu makna di balik setiap kejadian, setiap mimpi, setiap isyarat kecil. Padahal hidup bukan teka-teki yang harus diselesaikan dengan cepat. Semakin keras dicari, makna justru semakin menjauh. Dan di titik inilah kelelahan batin mulai tumbuh. Banyak weton legi mengeluhkan hal yang sama.
Mereka tidak sedang sakit, tidak juga sedang punya masalah besar. Namun tubuh terasa berat, pikiran mudah lelah, hati sering kosong. Ini bukan kelelahan fisik, ini adalah kelelahan jiwa karena terlalu lama membuka diri. Tanpa tahu kapan harus menutup, karena terlalu sering menjadi penenang, tanpa pernah ditenangkan. Dan karena terlalu percaya bahwa mereka harus selalu kuat. Padahal tidak ada manusia yang diciptakan untuk terus-menerus menanggung. Di fase ini, banyak lagi mulai merasa rezeki mereka seret. Bukan karena tidak ada peluang, tapi karena keputusan terasa ragu. Maju salah, diam gelisah, mundur pun terasa berat. Ini bukan karena perlindungan hilang. Justru sebaliknya, perlindungan sedang bekerja lebih dalam. Memaksa seseorang untuk berhenti dan mendengarkan dirinya sendiri. Namun karena terbiasa bergerak, diam terasa menyakitkan. Dalam kepercayaan lama, alam tidak pernah memaksa manusia berubah. Ia hanya memberi isyarat, pelan, berulang, dengan cara yang berbeda. Jika manusia tidak mendengar, isyaratnya akan makin halus, bukan makin keras. Dan disinilah weton legi sering salah membaca. Mereka menunggu kejadian besar. Padahal jawabannya ada di rasa kecil yang selama ini diabaikan. Konflik terbesar weton legi bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Antara keinginan untuk menolong dan kebutuhan untuk menjaga diri. Antara rasa tanggung jawab dan kelelahan yang tidak terucap. Antara menerima tanda dan keinginan untuk hidup biasa saja. Konflik ini tidak terlihat, namun dampaknya panjang. Dan jika dibiarkan, ia bisa membuat seseorang merasa jauh dari dirinya sendiri. Ada fase dalam hidup legi di mana mereka merasa sendirian. Bukan karena tidak punya orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang mereka rasakan. Di fase ini, banyak yang mulai mempertanyakan segalanya. Namun justru, disinilah pelajaran paling penting muncul. Sepi bukan hukuman. Sepi adalah ruang untuk kembali pulang ke diri sendiri. Orang tua dulu sering berkata, sing mandek sakedap ben ora kesasar. Berhenti sebentar agar tidak tersesat terlalu jauh. Ini nasihat penting untuk weton legi, karena mereka sering terus berjalan, meski batin sudah tertinggal. Padahal rezeki tidak mengejar orang yang lari, ia mendekat pada mereka yang siap menerima. Dan kesiapan itu lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya weton legi kembali menemukan keseimbangannya? Bagaimana membedakan tanda yang perlu diperhatikan dan tanda yang cukup dilepaskan? Dan bagaimana cara hidup tanpa terus merasa dibebani oleh makna di balik segalanya? Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pemahaman sederhana. Pemahaman yang tidak ribet, tidak mistis, berlebihan, namun justru menenangkan. Sekarang, biarkan kata-kata ini mengendap. Jika kamu merasa lelah, itu bukan karena kamu lemah. Bisa jadi karena kamu terlalu lama kuat. Dan di part terakhir nanti, kita akan membiarkan semua itu perlahan menemukan tempatnya masing-masing. Ada satu momen dalam hidup saat seseorang berhenti bertanya dan mulai mendengarkan. Bukan mendengarkan suara di luar, melainkan suara yang selama ini teredam di dalam.
Bagi Weton Legi, momen ini sering datang setelah kelelahan panjang, setelah banyak memberi, setelah banyak menahan, dan setelah terlalu sering berkata, "Tidak apa-apa," padahal hati sebenarnya butuh jeda. Di titik inilah, perlindungan yang selama ini bekerja dalam diam mulai terasa sebagai ketenangan, bukan karena masalah hilang, tapi karena batin tidak lagi melawan arus. Orang-orang tua dulu tidak pernah mengajarkan untuk menafsirkan tanda secara tergesa-gesa. Mereka mengajarkan satu hal sederhana: ngemong rasa, menjaga perasaan, menyimpan makna, dan membiarkan waktu membuka jawabannya sendiri. Tanda bukan untuk dikejar, bukan pula untuk ditakuti. Ya cukup disadari ketika hewan masuk ke rumah, ketika kejadian kecil terasa berbeda. Cukup bertanya pelan di dalam hati, apa yang sedang perlu aku perhatikan dalam diriku? Bukan apa yang akan aku dapatkan. Karena saat fokus berpindah dari hasil ke kesiapan batin, rezeki justru menemukan jalannya sendiri. Salah satu pelajaran terpenting bagi Weton Legi adalah belajar melepaskan peran sebagai penopang semua orang, melepaskan tanggung jawab yang bukan miliknya, dan melepaskan rasa bersalah saat memilih beristirahat. Ini bukan egois, ini perlu, karena energi baik tidak tinggal di tubuh yang terus dipaksa kuat. Ia tinggal di jiwa yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus diam. Dalam kepercayaan lama, rezeki tidak datang ke rumah yang ramai suara, melainkan ke rumah yang tertata. Dan rumah paling penting, bukan yang berdinding bata, melainkan rumah di dalam diri. Ketika batin tenang, keputusan menjadi jernih, langkah menjadi ringan, dan arah hidup terasa lebih jelas. Di titik ini, rezeki tidak perlu dipanggil. Ia datang sendiri, kadang sebagai peluang, kadang sebagai pertemuan, kadang sebagai jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Banyak orang membayangkan perlindungan sebagai sesuatu yang besar dan menakjubkan. Padahal, perlindungan sejati sering terasa sangat sederhana. Bangun pagi dengan dada yang lebih lapang, tidur malam tanpa beban berlebihan, dan menjalani hari tanpa terus-menerus merasa dikejar makna. Bagi Weton Legi, inilah puncak dari semua tanda. Bukan kekayaan berlimpah, bukan hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap utuh. Di tengah perubahan hidup, menghormati kepercayaan lama tidak berarti terikat padanya. Orang-orang bijak dulu tidak hidup dalam ketakutan tanda, mereka hidup berdampingan dengannya. Mereka tahu bahwa hidup manusia tetap ditentukan oleh sikap batinnya sendiri. Tanda hanya pengingat, arah tetap pilihan, dan Weton Legi dengan segala kepekaannya punya kemampuan besar untuk memilih jalan yang lebih lembut. Jika selama ini kamu merasa hidupmu sering diselamatkan di saat terakhir, jika rezekimu datang tepat saat dibutuhkan, dan jika hatimu sering lelah tanpa tahu harus mengeluh ke siapa, mungkin bukan karena kamu lemah, bisa jadi karena kamu terlalu lama kuat. Dan malam ini, kamu diizinkan untuk berhenti sejenak. Tidak untuk menyerah, tapi untuk kembali pulang. Sekarang, tarik napas pelan. Tidak perlu memahami segalanya malam ini. Tidak perlu menafsirkan semua tanda. Tidak perlu mencari makna lebih jauh. Cukup duduk, cukup diam, dan biarkan hidup berjalan setapak demi setapak. Di Mbah Parman Channel, kita percaya bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang diingat kembali. Ingat bahwa kamu tidak sendirian. Ingat
bahwa kamu tidak harus selalu kuat. Dan ingat bahwa hidup tidak pernah terburu-buru seperti pikiran kita. Biarkan malam ini berlalu dengan lembut. Dan jika esok datang, datanglah dengan hati yang lebih ringan.